Di bawah cahaya mentari Katulistiwa, terbentang sebuah negeri dengan wajah yang mempesona. Dari ribuan pulau yang bertebaran, hutan hijau membentang, laut biru menyimpan berjuta kehidupan, dan gunung-gunung berapi berdiri kokoh menebarkan kesuburan. Dari perut bumi, sumber daya tersimpan bagaikan harta karun tak ternilai. Inilah Indonesia, Zamrud Katulistiwa, rumah bagi keanekaragaman hayati. Kekayaan alam ini bukan sekedar angka dalam neraca ekonomi. Ini adalah denyut nadi kehidupan bangsa. Sawah dan perkebunan terbentang di Pulau Jawa dan Sumatera, hingga lautan luas yang kaya akan sumber daya ikan. Indonesia memiliki cadangan batu bara, gas alam, tembaga, nikel, dan emas yang melimpah untuk kebutuhan jangka panjang. Sumber daya tambang seperti nikel dari Sulawesi dan Papua kini menjadi komoditas strategis dunia. Bahan utama baterai kendaraan listrik kunci menuju masa depan energi bersih. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang strategis untuk perekonomian dan energi global. Semua itu adalah wujud nyata amanah sejarah untuk mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, dan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di balik cahaya anugerah itu, ada bayang-bayang ancaman. Beberapa waktu terakhir, dunia menyoroti eksploitasi nikel dan tembaga di Raja Ampat. Pemerintah bahkan mencabut 4 izin tambang nikel di pulau-pulau kecil karena melanggar aturan dan berpotensi merusak ekosistem. Izin tambang kini sepenuhnya di tangan pemerintah pusat di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Meski demikian, satu perusahaan besar masih beroperasi di konsesi seluas 13.136 hektar dengan produksi mencapai 3 juta ton nikel per tahun. Laut dan terumbu karang yang menjadi sumber pangan dan identitas wisata dunia kini terancam sedimentasi dan pencemaran. Padahal, Raja Ampat adalah mahakarya alam, rumah bagi ribuan spesies, dan simbol kekayaan laut Indonesia. Masyarakat adat pun menyuarakan keresahan mereka. Agar tanah dan laut leluhur tidak hilang ditukar dengan keuntungan sesaat. Posisi Indonesia di jalur Indo-Pasifik menjadikan setiap jengkal tanah dan lautnya bernilai strategis. Laut bukan sekedar pemisah, melainkan pemersatu. Dari situlah lahir kesadaran bahwa menjaga sumber daya bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga urusan kedaulatan NKRI. Dalam menjaga wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, kita diajak untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Maka karena itu, kekayaan alam harus dikelola dengan bijak, transparan, dan berpihak pada rakyat, agar tidak menjadi celah intervensi asing yang menggerus martabat bangsa. Sejarah pergerakan nasional oleh para pahlawan mengajarkan kita bahwa persatuan dalam keberagaman adalah kekuatan. Dari Sumpah Pemuda hingga proklamasi, bangsa ini berdiri karena tekad bersama, bukan karena kepentingan pribadi semata. Maka, menjaga sumber daya alam berarti menjaga masa depan Indonesia. Sebagai wujud bela negara, kami berkomitmen untuk menjaga setiap jengkal dari tanah, laut, dan udara Republik Indonesia sebagai amanah sejarah. Mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat. Menjunjung nilai persatuan dalam keberagaman sebagai kekuatan utama bangsa. Menolak segala bentuk eksploitasi yang merusak alam dan mengancam kedaulatan. Siap membela Indonesia dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 agar NKRI tetap kokoh menuju Indonesia Emas 2045.